Syukron Mas Reza. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tapi para sahabat sekalian, para archer pemanah yang semoga selalu senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, kita akan masuk ke bab nazar ya. Setelah sebelumnya kita menyelesaikan bab tentang 5 rukun memanah ya. Ada qabdah ya, genggaman, ada qaflah, kuncian, kemudian ada al-mad yaitu tarikan. Yang keempat itu adalah an-nazar. Setelah nazar nanti al-iflat yaitu pelepasan. Dan nazar ini termasuk rukun yang paling penting dalam memanah, karena orang kalau memanah nggak nazar nggak mungkin kena. Ya, ini pula juga menunjukkan betapa mulianya atau betapa agungnya nikmat Allah yang berupa mata ya. Dan dengan mata kita bisa nazar ya. Yang dimaksud nazar di sini, nazar dalam memanah bidikan ya, bukan nazar sebelum kita melaksanakan khitbah. Oke. Kita akan baca kitabnya Furusiah Muhammadiyah lil Ibnu Qayyim al-Jauziyah halaman 444. Dzikrun nazar wa ahkamuhu. Menuturkan bab masalah nazar dan hukum-hukum nazar. Ikhtalafa hadzakur ramyi fi nazar ila al-marma ikhtilafan katsiran. Para pakar pemanah mereka berikhtilaf tentang masalah nazar dengan ikhtilaf yang sangat banyak. Li'uluwihi wa syarafihi. Karena ulunya, tingginya dan mulianya rukun keempat ini, yaitu rukun nazar. Wa alaihi umdatur ramyi, dan dengan nazar itu adalah pokok ya daripada memanah. Wa hum alaihi thalathatu aqsam, dan dalam nazar ada 3 macam. Thumma tatafarra ila sittah, kemudian bercabang menjadi 6 ya. Awalnya 3 bercabang menjadi 6 dalam masalah nazar. Kita baca yang 3 dulu, pokoknya dulu. Al-ula minas thalathah. Jadi 3 macam nazar itu. Yang pertama, an-nazar min kharijil qaus. Nazar dari luar busur. Busurnya mana, Mas? Ya. Nazar. Jadi perlu kita bagi ya. Ini busur ya. Nazar dari dalam itu bagian sini. Nazar dari luar bagian sini. Ya. Yang pertama an-nazar min kharijil qaus, nazarnya dari bagian luar. Maka dalam memanah agak sedikit dimiringkan biar 2 matanya dari luar. Oke, kalau gini nggak bisa. Agak sedikit miring gini biar matanya dua-duanya nazarnya dari luar. Wa tsani min dakhilil qaus. Nazar dari dalam busur. 2 matanya. Ya, dari dalam busur dua-duanya. Jadi ini bisa tegak lurus ya. Mustawin, tegak lurus. Dan yang ketiga, wa tsalits min dakhiliha wa kharijiha. Dari dalam dan dari luar. Ya, pakai 2 mata. Mata kiri dari luar, mata kanan dari dalam. Wa ikhtalafu fi nazar halil aula an yakuna bil ainaini jami'an aw bi ahadihima. Dan mereka berikhtilaf dalam masalah nazar, apakah lebih utama nazar bil ainaini dengan 2 mata, au bi ahadihima atau dengan salah satu mata. Kira-kira lebih tajam mana, dengan 2 mata atau 1 mata dalam nazar? 1 apa 2? Kalau Mas Yusuf 1. Kalau Mas Yusuf 1 ya. Mas Reza 1. Pak Kirna berapa? 2 lah. 2. Laki-laki ya. Masya Allah. Yang 1 nggak laki-laki. Wah ini. Kalau saya kalau 1 hilang dah. 1 hilang. Iya. Ternyata ya, kita baca di sini ya. Fa jumhur rumah, kebanyakan jumhur ya, mayoritas para pemanah rajjahun nazar bil ainaini. Mereka merajihkan nazar itu harus dengan 2 mata. Ini jumhur ya, mayoritas. Li'annahu atamma wa akmal wa aqwa, karena dengan 2 mata itu lebih sempurna, wa akmal lebih sempurna juga, wa aqwa lebih kuat.
Ini pendapat pertama menurut jumhur ya. Bukan dengan 4 mata ya. Gimana 4 mata? Kacamata. Oh iya. Ini 4 mata ini. Iya. Kalau Lutfi pakai mata hati boleh. Nah, ini. 6 mata malu sih. Mata kakinya. Mata kaki juga. Kesandung ya Nabi ya. Wa minhum man rajjahan nadhar bi'ainin wahidah. Tapi ada pula sebagian pakar pemanah yang merajihkan nadhar itu dengan satu mata. Yang pakar yang anu Mas, yang 2 mata Mas. Wapok weh. Tapi bentar, ini ternyata hujahnya para pemanah dengan satu mata itu juga kuat. Hujahnya, dalilnya. Kita baca di sini. Wahtajjaha ula bi annahu idza kana bi ainin wahidah. Mereka berhujah ya, para pemanah dengan satu mata ini. Satu matanya berarti merem ya. Mereka berhujah idza kana bi ainin wahidah, kalau ngeker membidik dengan satu mata, kana ajma' lin nuril basir. Itu lebih mengumpulkan nurul basir, lebih mengumpulkan cahaya yang masuk ke mata. Wa aqwalahu, dan lebih kuat. Wa idza kana bil ainaini jami'an, tapi kalau dengan 2 mata, tafarraqa fi wusulihi ilal gharad, maka akan cahaya itu yang masuk ke mata terbelah jadi 2. Usulihi ilal gharad, sampai ke tujuan, fadha'ufa, maka jadi lemah. Kalau pakai 2 mata. Qalu, mereka berkata yang merajihkan dengan satu mata, fa inan nadhir idza nadhara bi ainin wahidah. Kalau orang melihat dengan satu mata, ijtamaha fihi nurul ainaini ma'an, maka akan terkumpul 2 cahaya. 2 cahaya itu akan berkumpul pada satu mata. Kalau ngekernya, bidiknya dengan satu mata, dengan dia memejamkan satu mata, maka otomatis terfokusnya pada satu mata. Fa'inan nur al-basir yanzil minad dimak ala taqatu solibi fil jabhah. Karena cahaya pandangan itu yanzilu minad dimak, akan turun dari dimak. Dimak itu otak ya. Dimak yang dimaksud di sini dimak otak apa dimak anu ya? Dimak itu maknanya bisa otak, bisa ini dimak ya. Ala taqatu solibai fil jabhah. Oh, ini maksudnya dimak otak ya. Dia dari otak turun ke 2 salibnya jibhah. Jibhah itu dahi ini. Jadi pandangan yang dilihat ketika melihat dengan 2 mata akan masuk ke otak dan terbelah jadi 2. Terbelah jadi 2 mata. Fayaftarik hunaka fi manfadzaini ila kulli ainin manfat. Maka akan terpecah menjadi 2 manfaat, 2 jalur dalam melihat. Fi kulli ainin manfat. Setiap satu mata punya manfaat sendiri, punya arah jalur dalam melihat. Ini kalau dengan 2 mata. Fa idza aghmadhan nadhir ahad ainaihi. Ketika orang yang nazar ini membidik, memejamkan salah satu matanya, roja'a qistoha min dzalika nuril basir lil ainil ukhra, maka akan kembali cahaya yang dilihat dari pandangan mata tadi, nurul basir tadi, ilail ainil ukhra, ke satu mata doang. Awalnya 50% 50%, maka ketika dipejamkan satu menjadi 100% di mata kanan contohnya. Kan begitu ya KTK ya? Baik. Fayaqwa nadharuhu biha, maka akan lebih kuat nazarnya dengan satu mata. Daruratan ini sebagai kedaruratan ya. Pastinya seperti itu, ketika nazar dengan satu mata maka 100% ke satu mata. Ya. Maka Mas Yusuf itu kalau dengan satu mata Masya Allah 9 aro masuk berapa Mas Yusuf? Masuk 10. Masuk 12. Walihada, oleh karena itu, tajidul a'war qawiyun nadhar hadidahu. Orang yang a'war itu bahasa Jawanya picek. Picek itu PC, mata satunya nggak bisa melihat. Itu lebih tajam satu mata ini, karena cahaya itu 100% masuk ke satu mata. Qawiyun nadhar hadidah, dia lebih tajam.
Gelem ora. Kasus yang lain contoh, wa arbabus sinaat, para tukang ya. Idza arada ahaduhum imtihan amrin bin nadhar aghmadu ihda ainaihi. Ketika ingin melihat kelurusan suatu hal yang dikerjakan itu, maka dia akan menjamkan salah satu matanya. Betul nggak Mas Faiz? Ketika ngeluruskan naruh, antum dua mata, satu mata. Kita tanya pakarnya. Satu apa dua? Aduh. Kalau saya satu tak. Iya. Orang kalau buat pedang itu satu, maka lebih tajam. Ya nggak Mas Faiz? Iya. Arba busana para tukang lebih tahu. Ya tukang apa? Soal itu sama itu. Nggak itu tukang pedang, aro, apa meneh itu yang? Tukang kendang. Enggak. Seperti halnya apa tukang-tukang membuat permata berlian itu ngekernya satu mata, nggak ada dua mata. Ya, iya enggak? Ya mboten. Mboten. Kuat. Iya, rasanya kuat ini. Lagi dah. Wa sawabal ukhra ilal mandur ilaihi, ya. Walihada, oleh karena itu ya. Kata Ibnu Qayyim, oleh itu Ibnu Qayyim lebih merojikan mata satu ini. Walihada, oleh karena itu, kanat ainul a'war fi syar' adalah mata orang yang picek. Bahasa Indonesianya apa sih picek? PC itu? PC itu. Fi syar' dalam syariat Islam. Qaimatan maqama ainaini fid diyah, maka dia kedudukannya sama dengan dua mata dalam diyah. Tahu diyah ya? Mbak Diyah tahu? Tahu. Kenal. Jadi inna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni wasinna bis sinni wal juruha qisas. Jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga. Wal juruh, dan setiap luka itu ada kisosnya. Kalau kita nyulek orang sampai buta, maka harus nyulek, kisos. Bunuh orang, dikisos. Memotong telinga orang, ganti di telinganya dipotong. Lah khusus untuk orang yang matanya PC, matanya cuma satu ya, contohnya. Jadi kalau orang bunuh, itu kan kalau nggak mau dikisos balik, dia harus bayar dia. Ketika orang itu yang dirugikan ridho dengan bayar dia. Kalau enggak ya harus kisos. Lah ketika ridho dengan dia, faidha fukiat ainul awar, ketika orang PC matanya satu doang, kok ada yang sengaja menculek satu, tinggal satu diculek lagi. Fa'alal jani diyah kamilah, maka penjahatnya itu siapa? Si yang nyulek itu, dia wajib membayar dia sempurna. Dia sempurna itu dia dua mata, bukan dia satu mata, karena satu mata itu sebanding dengan dua mata bagi orang yang PC. Nas alaihi Imam Ahmad. Ini mazhabnya Imam Ahmad. Ya, yang dinaskan oleh Imam Ahmad. Sontong itu aja. Kamu yang satu dicolok orang kan aku tuh Dapat itu. Kita akan lihat berapa dianya di sini. Fa in qala aman lahu ainani aina a'war amdan. Tetapi bila orang yang punya dua mata, ya, ada orang yang punya dua mata ya. Dia menculek, fa in qala aman lahu ainan ainal awar, menusuk matanya orang yang PC. Orang punya dua mata, nusuk matanya orang PC. Falahu an yukli min ainaihi nadirota ainahu. Maka bagi dia orang yang PC ini, kan akhirnya dia nggak bisa lihat nih. Dia dengan kisosnya boleh mencongkel genti mata dari orang tadi yang berbuat jahat kepada dia. Wa ya'khudz minhu nisfa diyah, dan dia masih mendapatkan separuh diyah. Kalau dia mau diyah kamilah, dia dapat sempurna. Tapi kalau dia tetap mau mengkisos, dia mengkisos satu, Bayar satu. dan kena dapat separuh. Oke. Kemudian kasus selanjutnya, wa in qala al-a'war aina sahih. Kalau orang PC yang menculek mata orang yang sempurna, orang yang normal,
mumatsalah li ainihi sahihah amdan dengan sengaja, fala qawada alaihi, maka nggak bisa dikisos. Orang kalau PC dia nyulek mata orang, dia nggak bisa dikisos. Kecuali nyolok 2. Kecuali nyulek 2. Kalau nyulek 1 nggak bisa dikisos. Kenapa? Li'anal qawat yu'mihi, karena kisos itu akan membutakan dia. Wa alaihi diyah kamilah, dan dia wajib bayar diyah sempurna. Ini pendapat pertama. Wakila ada yang mengatakan yukla ainaihi wa yu'tihi nisfudiyah. Dia tetap diculek gentik, walaupun dia PC tetap diculek, tetap dicongkel, dan dia membayar separuh dia. Oke. Berapa sih diahnya? Saya tadi searching ya. Ukuran sekarang loh ya. Dalam Darul Ifta Mesriyah, diah kamilah itu untuk mata ya, 2 mata, ma yu'adil sab'ata asyara kilogram wa thamaniyata wa khamsina jrom minal fiddah takriban. Yaitu sebanding dengan 17 kilogram dan 58 gram. 17,58 kilogram. Mas. Enggak, ini fiddah ya. Fiddah, perak. Berapa itu, Kot? Lagi. Kalikan dong. Oke. Itu pakai perak ya, sekarang pakai emas. Kalau pakai emas, pakai dinar ya. Wadiyah alfu dinar minad dhahab wad dinar yazinu 4,25 gram minad dhahab fayakunu jumlah 4.520 gram minad dhahab. Kalau pakai emas 4.520 gram emas. 4,5 kilogram emas. Berapa juta itu, Pak? Enggak, ini jeroman dinar ya, minad dhahab wad dinar. Dinar itu 4,25 ya. 4,25 gram 1 dinar. Padahal dia 1.000 dinar. 1 dinarnya 4,25 gram. Dia bayar 1.000 dinar. Berarti 4.250 dinar. Dinar loh ya. 1.000 dinar dikalikan berapa? 1 dinarnya. Ya suwakeh lah. Jadi jangan coba-coba nyulek ya. Jangan coba-coba karena ini diahnya besar ini. Ya. Nggak bisa kebaca nih kalkulator. Wa in qala al-awar ainai sahih, kalau orang yang PC mencongkel mata orang yang sahih, khayyarna baina kulli ainaihi wa baina akhdiyah ainaihi. Maka kami memberikan pilihan kepada dia antara dicongkel matanya genti atau membayar dia, ya, membayar dia. Oke. Ini pembahasan masih dalam nazarnya apakah dengan 2 mata atau 1 mata. Ternyata dua-duanya benar ya. Yang nggak benar bukan dengan mata ya. Itu nggak bisa nazar ya. Dengan hati. Nazarnya dengan hati gimana? Memejamkan mata ya. Kemudian dipakai apa? Kain itu gimana bisa nazar itu ya. Dengan mata hati. Oke, sekarang kita akan masuk macam nazar yang pertama, yaitu nazar dengan atau melalui dalam. Melalui dalam. Jadi kausnya agak gini dikit ya. Kalau gini nggak bisa, agak dibaringkan dikit. Wa nazar minad dakhil, nazar dengan arah dari dalam. Yaquluna innahu nazar Bahramjur. Itu nazarnya siapa? Raja Bahramjur, Alusharwan ya. Raja Persia ya. Wa inna surataha al-mumatsalah 'alal jidar, karena gambarnya yang terpahat di tembok ya, dari manuskrip itu ya. Tu'ti ka'annahu yanzur min dakhil qaus bil ainaini jami'an, dia melihat dari dalam qaus dengan 2 matanya. Jadi dua-dua matanya dari dalam qaus. Oke? Kita praktekkan nanti. Nah, antum itu. Jangan-jangan keturunan Bahramjur ini. Dominan kanan mata. Dominan kanan. Enggak, ini dua-duanya, kanan kiri dengan 2 mata. Iya, oke. Kemudian wa ainuhu fi maji'is saham ma'al alamah. Dan matanya berada pada jalur yang dituju anak panah.
alamahnya itu, targetnya. La yufarik nadharuhu dzalika, dan pandangnya tidak lepas dari targetnya. Fa idza ra'an nasl ala usbu'ihi, maka ketika dia melihat naslnya sudah di usbu'nya, sudah di jarinya, tik gini ya, atlaqa sahmahu, maka dia langsung lepas. Ketika sudah di ujung, ya kalau apabila clicker ya namanya, klik, langsung dilepas. Nadhar seperti ini bagus, bagus. Tetapi ada tetapinya. Wa huwa ramyun hasan indahum. Ini memanah cara nadhar yang baik menurut mereka orang Persia. Illa annahu sa'buni, tapi ini sa'ab. Sulit. Dua-dua mata dari dalam itu sulit. Qalilun nikayah. Dan dia nikayahnya, efek damage-nya itu qalil. Kenapa? Wala yumkin sahibuhu an yarmi ramya al-qawi, dan tidak mungkin pemanah itu memanah dengan manah yang kuat. Kenapa? Karena manahnya gini dari dalam dan dia tarik cuma sampai sini. Kalau kita baca di ahkam masalah bab al-matarikan, tarikan yang sahih itu sampai ini enggak, sampai sini, sampai cuping atau sampai pangkal sini, pangkal rahang. Nah kalau sampai sini doang nggak ada nikayahnya, kena tapi klutik gitu. Tapi poin dah. Poin. Tapi poin ya. Poin. Juara. Tambahin dong, apalagi tariannya 67. Jangan. Itu nanti ke satu orang nanti. Wala yumkin ramihi an yajlis munharifan, dan tidak boleh dan tidak bisa pemanahnya itu memanah munharif. Munharif itu gini. Nadharnya di sana kayak jemaringan dulu. Enggak mungkin munharif seperti ini, sulit memanah dengan dakhil ya. Kenapa? Bal mutarabbian, tetapi mutarabbi itu bersila dengan depan gini. Ini memanahnya dengan depan gini. Memanah bahram jur. Nah, gini doang. Nah, sambil ngeker dari dalam, gini doang. Maka oleh karena itu, fatakunu nusyabatuhu qasirah, maka jadilah nusabnya, nusab itu apa? Aronya itu qasirah, pendek. Ya 67 ke bawah lah. Ya. Cuma sampai sini doang soalnya. Sampai sini doang. Iya enggak? Qasirah, pendek banget. Nah, kalau kena cuplik itu. Poin. Waram yuhu ghairu munkit, dan manahnya itu enggak melukai, enggak membunuh. Wa huwa jayyidun, tapi ini bagus, Pak. Liramyil agrot al-qaribah ad-daqiqah, untuk memanah jarak-jarak yang qaribah, yang pendek, wa daqiqah, dan sasaran kecil. Karena lebih fokus. Dan Bahram Jur ini perlu antum ketahui, beliau termasuk manah yang sangat tepat sasarannya. Pernah dikisahkan ya. Selesai ini kitabnya ya. Kita lanjutkan pekan depan insyaallah. Tapi baru cabang 1 dia tadi ya. Ada cabang 1 ya. Kalau dilanjutkan panjang banget nanti. Pernah dikisahkan Bahram Jur itu punya banyak permaisuri, banyak selir itu. Dipanain dah. Nanti dulu. Lah salah satu daripada selirnya itu ditawari. Kamu mau apa? Saya bisa manah apa aja yang kamu mau dan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Kemudian permaisurinya tadi, dia melihat ada 2 kijang. Kijang jantan dan kijang betina. Kijang jantan ada tanduknya, kijang betina nggak ada tanduknya. Kemudian si permaisuri bilang gini, jadikan kijang jantan itu jadi betina, yang kijang betina jadi jantan. Dituruti sama Bahram Jur. Akhirnya manah dia. Manahnya pakai tadi ya, pendek aja ini. Maka dia memanah pertama kijang yang jantan. Kijang jantan dipanah, kena pas tanduknya 2, patah. Patah. Saat itu ceritanya begitu, Kisahnya seperti itu. Kan nggak mati dia, melukai. Patah 2.
Jadilah kijang jantan itu betina. Kijang betina tadi dipanah 2 kenapa sini semua? Tak tak. Ya, panah 2 kena gini, jadilah kijang jantan. Nah, udah jadi ini sebagaimana permintaan kamu. Tapi setelahnya permaisurinya juga dipanah. Itu kisahnya seperti itu. Ya. Tapi begitu teman-teman semuanya. Jaluk murah. Tentang masalah bab nazar ya, kita lanjutkan pekan depan insyaallah, semoga bermanfaat. Kita kembalikan pada MC-nya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.